kalian? Alhamdulillah sehat ini. Nesa sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu, kita mulai coaching untuk kalian dulu ya. Ini saya penasaran tentang bagaimana perasaan Bu Maria selama 1 bulan ini. Perasaan saya Sebelum T ini kan dulu. ya karena banyak tugas ya sampai stres juga mengganggu ya, ya stres karena bingung banyak tugas. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu stres banget kan setelah belajar mindfulness itu ya. Belajar itu. Jadi saya pikir pokoknya yang penting saya jalani, yang apa itu yang prioritas yang mana itu yang harus saya kerjakan. Kan ada tugas dari DPP, ada tugas dari sekolah, kan kemarin ujian. Saya koreksian saya masih nungguan. Di tanggal 19 itu sudah harus selesai. Terus saya juga kekurangan saya ikut komunitas di luar sekolah juga. Dan kadang banyak kegiatan sama ibu. Saya bukan asli sini kan, saya orang asli bersih. Di sini saya ngekos, jadi saya nggak bisa masyarakat dengan ibu di sini. Jadi saya ikut komunitas dalam pengajian itu dan sering kan mengadakan bakso, saya aktif ada mengadakan kemarin di saya di moderator juga. Tapi ya juara, cuman lebih seringnya ke kajian. Jadi banyak ngatur waktunya. Cuman saya selalu memprioritaskan ini. Kayak kemarin hari Ahad itu saya kebetulan nggak ada loka ya. Saya nggak punya alasan. Apa hari Jadi rasanya dengan ini campur aduk karena bertumbuknya Bu. Nah, sekolah tugas DPP. mungkin tersebut. Sampai pengaruh fisik juga. Enggak. Cuman sebenarnya kalau stres banget enggak. Saya loh apa itu pokoknya tak jalani Bismillah. Kalau Allah sudah nakdirkan saya ikut ini berarti Allah tahu saya pasti bisa. Oh, waktu seleksi aja perjalanan saya seperti itu yang saya kira saya nggak akan lolos, ternyata saya lolos. Tapi pelan-pelan, saya nggak bisa kalau harus banyak, harus ini semuanya dikerjakan pada saat itu. Tapi harus satu-satu. Terus saya tak fokus, kayak sekarang fokus ini ya sih. Besok baru jalan. Ini harus benar-benar dalam waktu untuk diri sendiri. Jadi Maria, untuk tema pendampingan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Sini ada 2 fokus pendampingan. Yang pertama adalah observasi kelas. Jadi saya akan melihat penerapan dari modul mulai budaya positif, pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional di kelas menengah. Kemudian yang kedua adalah penilaian observasi praktek mengajar. Ini fokus pendampingannya di 2. Kemudian nah, saya ingin tahu Bu, persiapan jenengan sebelum pendampingan ini apa saja? Saya menyiapkan RPP atau modul ajarnya. Terus saya juga kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin saya ajarkan untuk observasi nanti. Yang di situ menguat itu ada diferensiasinya, kemudian ada KSE-nya gitu. Apalagi kan dari dulu saya pernah bilang saya itu pengen menunjukkan relasi, ya, relasi antara teman. Jadi saya sebenarnya sih materinya itu saya pakai sekarang. Ini juga untuk menyelesaikan masalah di kelas saya. Jadi saya coba rangkum Bu ya, yang ingin dengan pembukaan itu yang relasi. Dan persiapannya itu mencakup mulai dari modul, diferensiasi, dan KSI. Oke. Saya juga udah nyiapkan LKPD-nya. Awalnya kemarin itu kan tujuan saya yang ini ya. Siswa dapat mengidentifikasi
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Koko dalam sebuah cerita. Nah, saya diferensiasinya itu kan pakai minat siswa. Saya itu sudah tanya anak-anak, buku cerita yang sering kamu baca itu tentang apa? Bisa nggak dikumpulkan ke Ustazah? Saya ingin tahu. Tapi kok ternyata sampai saat ini belum menentukan. Akhirnya saya bertanya, biasanya tentang apa? Terus saya kelompokkan yang sama, saya kelompokkan. Terus kemudian saya sendiri yang mencari cerita pendek sesuai apa yang disukai anak. Jadi saya sudah menyiapkan itu, itu di LKP juga. Berarti ini beda Bu ya. Kemarin kan saya ngomongkan tuh bukan yang sudah sampai baca. Ini berdasarkan minat. Ya, saya penasaran Bu. Kalau Minatnya saya anak-anak belajar mereka seperti apa? saya ya itu tadi saya kan sebenarnya pengen menanyakan video kan bisa auditori bisa juga visual. Terus kalau kinestetik rencana kemarin itu anak-anak tak suruh praktek drama gitu sesuai cerita itu, tapi aku terlalu lebih enak minatnya kan dia akhirnya senang baca sesuai Yang disukai. Kayaknya ini sekali cocok untuk bahasa Indonesia ya. Minat. Ini efeknya sudah saya lihat kemarin dan bagus Bu efeknya. Kemudian materi pembelajarannya berarti ini ngambil bahasa Indonesia ya. tentang permasalahan dalam cerita dan penyelesaian Permasalahan dalam cerita dan penyelesaian. ini tujuannya Itu materinya. Tujuannya tadi siswa dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Koko dalam sebuah cerita pendek. permasalahan Itu intinya. Jadi nanti untuk KSE-nya itu ya saya ingin mengembangkan empati terhadap Koko dan orang-orang yang mengalami permasalahan itu. OKSE-nya ini tokohnya empati. Ini sepertinya masuk semua nih KSE-nya masuk. Kayak yang mau dengan kasihkan ke anak yang terlalu di sini. Kemudian area pengembangan diri yang ini dengan anak-anak. Ya selama ini kan anak-anak untuk membaca minatnya itu kan kurang, walaupun di apa itu kelas saya itu sudah saya sediakan pojok membaca, tapi minatnya itu kurang. Jadi saya ingin tahu apa kesukaan anak-anak, minatnya anak-anak itu tentang apa. Jadi akhirnya kan saya menyediakan buku yang sesuai minat anak. Selain itu juga apa ya, tentang saya kan KSE-nya itu tadi anak-anak di rumah saya itu masih suka bentrokan. Jadi kadang nggak mau kelompok sama ini, nggak mau sama kelompok ini. Dengan ini biar mereka bisa lebih membaur. Bisa dengan siapa saja mau gitu, nggak pilih-pilih teman. Ini buatnya. Sekarang yang ingin saya tanyakan tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Ini untuk nilai keberhasilannya untuk dengan sendiri yang akan dilakukan hari ini mengenai nilai diri sendiri. Dari mulai poin 1 sampai 10. Sebenarnya ada di poin berapa? Saya ini kan masih berencana tadi, tapi saya itu sebenarnya ya kalau menurut saya rencana saya insya Allah saya optimis di 8. Cuman kadang-kadang itu ya karena rasa kurang percaya diri saya, apa ini benar apa enggak gitu. Jadi saya 8 nggak berani sampai 9. Terus strateginya tuh, kira-kira strategi yang diterapkan untuk bisa mencapai poin 8. Itu saya ya
sesuai dengan keinginan anak-anak, Bukan bakatnya negara. sesuai minatnya dia, sehingga anak itu senang dengan pembelajaran yang saya ikuti. Kan sebelumnya kadang itu ada yang nggak suka gitu ya, bisa fokus semuanya gitu loh, nggak sebagian aja. Kadang kan kompan ada yang sepertinya nggak suka, terus nggak mau kerja cuma itu aja. Saya harapan saya sih semuanya nanti ikut sama-sama belajar. Baik, untuk perannya sudah selesai. Sudah siap nih. Jadi, Allah. karena sama-sama pembelajaran dengan diferensiasi yang benar. Semua tidak ada yang bawa benda apapun, duduk dengan tenang, ambil nafas, merasakan, keluarkan. Silakan menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinal amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau mimpin baca Pancasila? Oke, Sofi. Satu. Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Ustazah ingin tahu hari ini siapa yang nggak masuk dengan foto perkenalan. Diva, Alika, Tessa, Adu, Sofi, Nazura, Kana, Rohma, Leta, Zakira, Zulfa, Zulfa, Ridwan, Wali, Azam, Ryan, Rafa, Isma, Ingrid, Itu, Arya, Tanza, Dansa mana? Tanza masuk sekolah. Anak-anak kita doakan semoga Tansa teman kita segera lekas sembuh karena habis operasi patah tulang ya. Ya, Gimana untuk
yang lagi punya masalah? Ada yang sedang punya masalah? Nazura? Alhamdulillah. Kalau masalah semuanya pasti punya masalah ya. Karena sendiri di Al-Quran sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah bahwa kita akan diberi cobaan, bisa berupa ketakutan, bisa juga kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi kita harus sabar. Nah, tujuan pembelajaran nanti hari ini anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan dari tokoh yang ada dalam suatu cerita. Kemudian anak-anak juga nanti saya harapkan sesuai dengan kesepakatan kita ya, keyakinan kelas kita bahwa kita harus saling menghormati. Menghormati siapa? Semua orang, termasuk sama teman. Oke, sebelum pembelajaran dilanjutkan, kira-kira nanti kita buat kesepakatan dulu yang ada di kelas ini selama pembelajaran ini apa saja. Contoh misalnya kalau mau keluar harus izin dulu. Seperti itu. Ada yang mau berpendapat? Atau ustazah? Nanti kalian bilang setuju atau tidak setuju. Gitu ya. Jadi saya minta ketika nanti ustazah atau ada teman kalian yang sedang berbicara, saya minta yang lainnya tidak boleh berbicara. Coba dengarkan. Terus kalau ingin berbicara, saya minta harus acungkan tangan. Saya mau tanya atau mau berbicara, menyampaikan pendapat. Saya dimengerti ya? Ya. Terus kemudian boleh minum? Boleh. Boleh santai? Boleh. Tapi yang sering? Yang sering. Permasalahan dalam sebuah cerita. Permasalahan dalam sebuah cerita adalah suatu konflik atau rintangan yang dihadapi oleh tokoh utama atau tokoh-tokoh lainnya. Yang sudah saya bilang dari tadi ya, tujuan pembelajaran kita nanti anak-anak bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita. Yang kedua, anak-anak nanti saya minta untuk menjelaskan penyebab permasalahan itu apa, menganalisis dampaknya, akibatnya permasalahan tersebut terhadap tokoh dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian juga nanti dapat mengaitkan permasalahan dalam cerita dengan pengalaman pribadi kalian dan di lingkungan sosial. Kemudian yang terakhir ini yang saya harapkan anak-anak bisa mengembangkan empati terhadap tokoh dan orang-orang yang mengalami permasalahan serupa. Terutama orang-orangnya itu adalah teman-teman kita. Hanya untuk mengingatkan kembali, masih ingat ini pelajaran kemarin ya. Tokoh itu apa? Kalau biasanya tokohnya berupa hewan itu disebut apa? Kalau patak itu apa? Oke. Sekarang ustazah mau tunjukkan film. Tolong kasihkan ya. Kurang keras ya? Saya
Oke, sudah lihat semuanya? Jadi yang mau saya nanya dari video yang tadi anak-anak lihat, siapa saja tokoh dalam cerita yang berjudul Belajar Ikhlas? Apa permasalahan yang dihadapi tokoh? Satu anak saja. Oke, Arina. Karena di rata-rata harus mendapatkan tapi semuanya tidak mau berterima kasih. Permasalahannya Rara. Rara gimana? Perasaannya Rara? Sedih, kesel, kecewa karena apa? Temannya tidak mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu. 3. Apa penyebab dan dampak dari permasalahan yang dihadapi tokoh? Penyebabnya apa? Kok Rara sampai kesel? Kok sampai sedih? Penyebabnya apa? Karena temennya nggak mau terima kasih. Terus dampaknya artinya Rara? Tapi yang pasti karena Rara apa? Tidak tahu tentang ikhlas. Terus pertanyaan yang keempat, bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi Rara tadi dalam Rara? Anak-anak pernah nggak ngadep kayak gini? Bantu teman tapi temannya nggak mengucapkan Terima kasih. jadi yang harus dilakukan apa? Karena menolong itu harus karena apa? Karena Allah. Nanti Allah yang akan ngasih pahala balasannya. Ya, walaupun temannya tidak mengucapkan terima kasih. Terus kalau seandainya kamu jadi temannya yang dibantu sama temanmu, gimana? Harus apa? Harus bilang terima kasih. Oke, sekarang sudah saya bagi kelompok ya. Berdasarkan minat kemarin sudah saya tanyain minat masing-masing tentang buku cerita yang
membaca yang horor-horor. Kemudian ini suka yang kisah Nabi ya. Ini judulnya Rahasia di Balik Senyuman. Kemudian ini kisah Nabi ya. Ini sukanya baca buku sirah. Terus ini suka dengan buku-buku yang bercerita tentang olahraga. Yang ini tentang kemana? Dan ini suka bercerita tentang yang humor. Bentar, saya dapatkan. Itu nanti bisa salah satu membaca, yang lain mendengarkan. Setelah nanti dibaca, anak-anak kerjakan LKS ini ya. Jawab pertanyaan yang ada. Ingat, kalau bekerjanya harus kerjasama kan kelompok-kelompokan, nggak boleh sendiri-sendiri. Atau nggak mau kerja bersama timnya, maunya kerjakan sendiri juga nggak boleh. Nanti ada kesempatan untuk yang sendiri-sendiri. Sekarang kelompok ini. Saya kasih waktu berapa menit ya? 10 menit ya, bisa selesai? Setelah itu nanti saya minta presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Yudhistira. Perkenalkan, nama saya Indra Kandi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Kita akan membacakan cerita tentang tema teman olahraga. Di suatu pagi yang cerah, Adit dan Bima sedang bermain sepak bola di taman sekolah. Kecewa. Terus solusinya? Yang kamu lakukan? Kalau belajar dari cerita itu tadi kira-kira solusinya bagaimana? Bermain sepak bola dengan siapa? Dengan teman-teman yang lain. Kalau seandainya kalian berada di posisi yang nggak ngajak main, apa yang kamu lakukan? Mengajak main. Jadi benar ya. Nanti kalau ada temennya yang sendirian, nggak ada yang ngajak main, kamu mainan sendiri, berarti harus ngajak main. Oke, terima kasih sudah presentasi. Silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok peminat olahraga. Selanjutnya kelompok kelompok penyuka humor. Silakan berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok umur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanti. Perkenalkan, nama saya Nadia Sayyidatul Rahmah. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nabila. Perkenalkan, nama saya Nazira Salamustiana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunda. Beberapa yang Bina dan Reni adalah sahabat sejak kecil. Bina dikenal sebagai anak yang bersemangat dan suka bercanda. Dia sering membuat kegaduhan di kelas. Sementara Beni tumbuh diam dan suka mengikuti aturan. Beda sikap mereka ini terkadang membuat mereka saling marah. Suatu hari, kelas mereka mendapatkan sesuatu ajak Bina dengan semangat. Tapi ibu guru bilang kalau Beni yang aman. Jawab dari ragu-ragu. Sedikit berbahaya, tidak apa-apa. Lagian pasti seru kalau belajar. Kata Bina sambil tertawa. Apa yang Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada ya? Anak-anak pernah mengalami seperti itu? Berdebat, berbeda pendapat dengan temannya? Pernah? Beda pendapat? Sering katanya ada. Dari cerita itu kita bisa ambil pelajaran apa? Kalau berbeda pendapat, seharusnya apa saja yang dilakukan? Musyawarah atau hanya tadi penyelesaian gimana? Menggabungkan keduanya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, anak-anak waktunya tidak mencukupi, jadi untuk yang lainnya
Oke, sekarang saya tanya secara umum saja. Anak-anak kan di situ sudah membaca cerita sesuai dengan minat kalian. Ya. Ada nggak yang mau berpendapat bagaimana apa itu perasaan setelah mendengar membaca cerita itu dan ada masalah, ada solusi. Siapa yang mau angkat tangan? Tidak ada. Oke, tadi seperti intinya, kenapa kok sadar kan cerita yang seperti itu, walaupun itu sesuai dengan minat kalian, tapi intinya apa? Saya pengen anak-anak itu kalau berteman itu tidak pilih, semuanya jadi teman. Dan yang terpenting itu pengennya saya anak-anak menjadi anak-anak yang punya apa? Empati. Tahu empati itu apa? Empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman. Kalau teman kita sakit, kita juga pasti sedih. Jangan teman kita sakit malah bisa senang. Jadi tadi sudah ada kesepakatan ya nanti kalau sudah mainan ada temennya yang nggak punya kelompok, ya sudah nggak ada lagi seperti itu. Ada teman yang sendirian, nggak ada yang mau ngajak kelompokan. Kemudian ada juga saya nggak mau dengar ada temannya sendirian dengerin tangga itu nggak ada yang ngajak mainnya. Besok kalau ada seperti itu lagi harus ini sebenarnya ada evaluasi tapi karena waktunya nggak cukup saya bagikan saja ya. Nanti coba dikerjakan di rumah. Minta tolong dibagikan dua lembar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa yang menarik buat kalian? Yang menarik apa? Pada saat belajar. Kenapa kok pada saat belajar? Terus hal apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Hal baru apa yang kalian dapatkan? Bahasa apa? Ada hal baru yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa? Harus bisa dengerin pendapat orang lain. Oh, harus saling mendengarkan pendapat orang lain. Oke, karena sekarang sudah waktunya sholat, jadi Ustazah akhiri mari kita membaca Alhamdulillah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sholat. Ini saya tanyakan dan saya tahu itu gimana perasaannya setelah pasca ini setelah observasi dari Rasa saya sih mulanya kan saya itu mikirnya waduh saya grogi nanti bisa enggak, tapi alhamdulillah
kayak tenang. Cuman ya itu saya agak kurang puas karena waktunya. Tapi saya senang, soalnya saya lihat anak-anak nggak seperti biasanya. Tidak tenang ya. Ya, anak tenang terus fokus gitu. Ternyata anak itu lebih senang itu ada kayak saya ini. Selama ini kan memang nggak bisa ditolak. Saya jelaskan kan mau itu kalau kasih bapak PPT itu kan bisa ditahu. Kalau input kan nggak enak. Tapi ini ya sini ya Pak, kalau dengan media yang IT ini lalu berfokus bisa. Saya dulu soalnya waktu dari itu juga sering pakai PPT itu pakai Zoom, pakai video, lebih senang. Jadi baca sekedar cuma dikasih saya ini dikasih saya nggak Jadi kan itu awalnya. Nah, terus tadi kan di itu saya tanya tentang waktu penilaian. Nah sekarang setelah belajarnya selesai tentang penilaiannya dengan kasih kan sekarang apakah naik atau gimana? naik lagi sedikit tuh paling cuma sampai 9 karena saya merasa begitu. Tadi saya lihat ada yang saya kan punya ada yang belum saya tapi nggak apa-apa sih akhirnya itu nggak terlalu cuman yang ini kan dulu yang akhir-akhir itu akhirnya kan saya harus cukupkan nggak sampai nyampe ketika refleksi kan akhirnya ada yang masih merefleksikan tadi loh itu ada yang masih Nah menurut dengan tadi respon bagaimana? saya fokus lebih banyak fokusnya terutama yang biasanya laki-laki itu kan sering nggak fokus mana sendiri apa tadi itu alhamdulillah bisa dan langsung maju gitu ya. Pada biasanya laki-laki itu mesti nggak mau biasanya yang perempuan ini kok laki-laki yang gitu. Sudah kelompok yang laki-laki ya? Iya saya tuh nggak menurut kayak gitu biasanya itu perempuan kalau biasanya itu hari ini loh kok tumben gitu laki-laki yang Itu beda gitu. alhamdulillah kalau rasanya itu kebetulan anak laki-lakinya nggak begitu di kelasnya yang aneh itu di kelas itu saya di kelas satu awalnya di kelasnya begini yang masalah kelas saya yang bermasalah kelas sebelah yang bermasalah kelas saya yang bermasalah itu full alhamdulillah yang di saya ini yang mungkin anak bapak tinggalnya cuma dengan satu bisa ada anak yang bukan masalah kayak begitu kan kayak kayak itu karena ini mengaruh buat anak ini dan di sekolah saya itu pakai cara yang makanya kemarin sebelum saya foto belajar solusi dari Emma mungkin nanti kalau kalau kepala sekolah nggak satu lagi saya bisa ajukan solusi kan kita masuk ke PDB yang berbayar itu di pustaka cuma saya nggak sempat ngomong cuman ya saya penyelesaiannya aja mungkin nanti kalau ada kepala sekolahnya kita itu kalau ada solusi yang Langsung saja ya. Takutnya tadi anda yang tanya. Itu harus sekali ya, harus bayar sama kondisinya anak gitu. saya rasa seperti itu soalnya kan orang tua itu harus punya kewajiban jadi kecuali loh ya kecuali kalau memang orang tua itu nggak mau saya pernah punya murid dia itu yakin ibunya itu kata operasi masih tua masih harus tunggu tapi dia semangat belajarnya itu senang. Jadi kan guru itu malah
nggak mampu. Cuma masalahnya ini kan anaknya mampu. Bahkan ada loh, bapaknya itu guru SMP di Jerman. Nanti kegiatan objek itu setelah ujian. Jadi sekarang yang pertama kemarin dan sempat nangis karena nggak itu dulu. Jadi waktu teman-temannya yang lain berluka sama orang tuanya, dia nggak sama orang tuanya. Sekarang adiknya ada di kelas itu. Jadi itu di kelas yang kanan, kelas yang aku coba Ini yang harusnya tahu ya, nanti dari keluarga. Ekonomi utamanya sama harus ada semangatnya. kan apa ya itu? Kalau saya sih kami dari agama dulu. Kalau orang tuanya nggak mau melakukan kewajiban, gimana ilmu anaknya bisa? Saya pandangnya dari situ. Jadi anaknya ya kayak gimana ya? Kalau orang tuanya tidak mengutamakan untuk anaknya. Nanti anak pada itu dari pengalaman wali kelas yang sebelumnya dulu fisik itu tidak pernah mau orangnya. Nah ini mau saya coba. Jadi kalau bisa ada mari bisa berarti. Saya mau nyoba. Rencana saya nggak ada. Langsung muncul Ada muncul. Soalnya kan mendengar mana mau. Ya mungkin mereka takut saya kesana itu nanti. Padahal kan nggak cuma katanya masalah anaknya. Ini yang harus saya tahu. Saya dari swasta tapi malah saya ke anak sini. Yang tadi pembelajarannya dengan ini ada harapan-harapannya. Bukannya nanti itu anak. makanya itu tadi sesuai dengan tujuan saya ingin bukan anak segala empati sehingga nggak ada lagi yang anak yang saya sering baik istirahat itu saya nggak pernah ke kantor saya bisa di sini saya ngamati gimana sih anak akan kelihatan yang sebenarnya ada anak yang sendirian kadang di kamar ada ininya saya nengok tapi nggak apa-apa ada yang waktu untuk kelompok saya kasih kebebasan terserah maunya siapa itu ada tuh yang nggak ada kelompok jadi harapan saya ya setelah ada pembelajaran ini ya, materinya sesuai seperti itu Yang awal pendidikan di katanya bisa bahkan ada itu saya bisa loh kan sama-sama bibirnya yang ini sini yang di sini itu loh pindah jadi temannya yang ini yang nggak disuka yang tinggal sendirian. Saya juga ada mau perlu coba bayangkan kalau seandainya jadi si ini yang tinggal gimana perasaan? Kasihan. Jadi saya kamu sudah pokoknya sama Indah. Coba lihat kalau saya kemarin ingat dia. Saya tanya satu-satu. Saya jangan dikasih tahu kamu nilainya apa. Saya takutnya dia dulunya. Dia nggak jujur. Misalnya temannya karena pilih kemana dia maunya mau. Akhirnya dia ikut temannya karena temannya yang mau. Jadi saya juga menghindari hal itu. Kemarin itu secara adil. Jadi saya kelompokkan. Ketika tadi sudah protes saya coba kemarin kamu bilang katanya ini enggak. Kebetulan katanya ke semuanya saya catat ini benar apa enggak iya benar nanti sudah sesuai kan kalau enggak gitu balik ke ringnya. ya sama seperti itu Itu kelompokannya pakai grip tuh ya. kalau enggak gitu kira-kira bu kasihan saya sendiri kalau berada di posisi itu waktu itu ya saya mencoba membiasakan anak-anak setiap akhir pembelajaran itu menyediakan waktu 5 sampai 10 menit. Intinya itu dan ini sudah terlaksana dari bulan. Jadi menceritakan sendiri-sendiri
harapan saya juga biar anak tidak seperti saya dulu kan mama kalau jadi anak terbiasa bicara di depan, tapi dia bicara bebas cerita tentang curhatan dia atau apa. Saya sudah mulai dan sudah dua anak yang maju ke depan menceritakan, jadi saya tahu dia itu seperti apa, ini seperti apa. Ini gimana teman-temannya? Iya, jadi cerita semuanya. Nah, seperti itu saya juga jadi tahu anak ini seperti apa, keluarganya juga seperti apa. Itu saya tahunya dari itu semua. Kalau dulu anak kasih menulis dulu kelas 4 nulis, itu saya tahu. Oh ternyata anak ini mengalami kayak mengalami. Dan itu jadi bahan saya ketika rapat kami pertemuan dulu. Pasti sampai mana? Jadi nanti, nah, sudah belajar mulai masuk ke kira-kira dari sini akan dengan programnya bisa sekolah. Tapi kira Ya, mau beli. Iya, kelas sendiri dulu. Nanti kan yang lainnya bisa lihat. Kalau lihat itu gimana? Jadi yang kayak ini tadi gimana mungkin nanti bisa saya contoh gitu. Sama pakai cara apa? Kan sebenarnya nanti bisa. Ya, mereka pakai di sini. Pokoknya intinya bilangannya apa budaya ini kita kajikan tapi dari segi KSG-nya yang relasi gimana itu? tidak sebenarnya seperti itu. Ini dengan bagus. Kita juga inspirasi ya. Bisa ya kita mencari tahu anak-anak dari berbagai situasi. Nanti itu yang klarifikasi kita sendiri. Maaf ya, Yang sebenarnya itu dikasih dulu. kadang kan bingung mereka. Ini apa ya? Apa kamu kan izin kok nggak sama siapa? Oh nggak sih, kan seneng sama ini itu satu sama Esa. Kenapa kok kamu tanya siapa ini? Karena Cesa gini-gini tuh berarti ini suka anak yang kayak gini. Dan kembali yang tadi itu kan sudah dengan kita ini. Jadi kira-kira kurang berhasil lagi nanti. Saya pengennya sepertinya kolaborasi itu bukan ditunjukkan seperti video tentang anak yang menerapkan semua KSG. Dia bisa memanage dirinya. Itu saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Jadi apa ya ini mandiri gitu dia. Dia bisa Yang tidak punya elaborasi seorang anak yang dalamnya yang punya seorang itu punya DKI ya. dia. Dia kan tanpa dia masih bisa hasilnya. Jadi menurut saya dia kan punya kesadaran diri saya sebagaimana manajemen juga bagus. Terus sama teman-temannya juga bagus. Ada rasa iri, nah, Terus faktor pendukung dia bukan hanya inspirasi mereka yang satu apa saya banyak membaca karena blognya Mas Waris yang
ya memang spesifik. Kemarin-kemarin saya kenal sama dia. Tapi yang mau kayak gini itu kenapa ya? Kok nggak gini? Saya juga kan sering ngikutin kayak siapa? Iya. Sama-sama dari itu semua. Sama marketing, sama dengan kesehatan. Karena kesehatan itu kan bisa sendiri. Kalau saya sakit, saya jarang masuk ke dokter. Saya mesti cari tahu. Mereka saya kenal. Jadi ketika saya itu keluarnya. Bahkan memang obat-obatan saya tahu. Ini obatnya apa? Terus kalau misalnya ini gimana? Saya harus tahu. Kita malah juga misalkan saya nggak tahu habis, mending saya nggak minum. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Karena ya itu dia. Kalau saya bertanya, jadi saya memang kadang nggak suka yang berbeda. Kalau berbeda kan nggak, saya lebih membayar, tapi saya puas. Saya bisa tanya dulu, jadi saya tahu. Ya, saya kan berbeda, saya kan berbeda. Jadi saya bingung. Iya, saya tahu. Saya sebelum datang. Iya. Terus habis itu kan asal di waktu aja. Alhamdulillah sekarang yang sudah mereka sudah hadir. Kamu kecil. Dari mana sindrom Menkop? Dia itu bengkak. Jadi kalau bengkak itu kayak gaji. Makanya di situ sebenarnya di rumah. Ya ketawanya itu waktu mau. Itu kakinya kok kayaknya besar ya. Beda dengan yang satunya. Kita ternyata itu aluminium. Itu nak kalau nggak terobati itu bisa menyebabkan alhamdulillah betul-betul ke spesialis anak agar terjadi bisa jadi tahu oh yang spesialis anak pun itu ada jadi masing-masing tidak saya jadi kenal jadi dulu masa kerja dulu kayak sama saya anak saya kalau misalnya tak mau RS ayo beli apa ketika ada orang itu yang sakit yang mana itu anak saya tapi nggak kelihatan mulai sekarang itu ada sedihnya anak saya dia itu ambil HP enggak untuk sekarang itu tidak sakit sering-sering itu betul harus banyak yang coba itu sama saya ya sekarang masalahnya tutup aja bukan anak saya SMP itu dan baru saya nggak ada anak yang biasa anak kamu kayak semua gitu jadi biasa yang penasaran ya saya nggak lihat nanti kalau saya nggak apa sampai SMA nggak ada oh coba saya juga sama oh iya saya tanya kelas saya juga SMP mau kelas karena sini lebih suka kelas itu masih berapa ya sekarang aku tuh aku SMP itu satu terus saya sampai sini bisa main dulu sekarang terus mau punya saya jadi curhat kemana-mana dulu punya saya ada di sini juga nanti kita nungguin dari media sendiri ya dengan baca kalau sama teman ya siapa ya itu teman-teman itu yang kebetulan di sekolah maksudnya saya ingin saya terang kalau di sini aku nggak bukan saya sebenarnya mereka itu ngomongnya kita kerja sama tapi kalau tidak pendapat mereka itu nggak mau jadi dikira ya ngomong ada kan dua aja kalau soalnya tambah ini enggak
Tapi ngomongnya di saya enggak terus kayak berupa dengan mau bikin kegiatan apa di situ Allah sama kegiatan rasa-rasa ngomong sih aku ya orang seperti itu nggak bisa tapi mereka kalau sendiri saya bisa iya nanti kalau masalah berat mereka kayak ini masalah itu lagi ini dua orang ini 5 tahun kuliah setahun ini kayak yang satu bisa menggerakkan yang lain ya pasti kan ada kalau bukan ada saya jangan satu ini satunya jadi sama kerja itu kalau nggak ada yang itu perkembangan yang akhirnya kan mau sama itu iya saya berkomitmen dari saya nah ini waktu pelaksanaan sebenarnya semua mereka punya hari yang ketika saya pikir waktu itu masih dulu karena kadang ada yang bagi bersih ke AKM kan ada yang seperti itu terus saya bilang itu siapa cuma kan selesai pelajaran makanya dan saya isi dan saya ada bukti yang jadi saya masih butuh berjalan oh gitu ya yang berjalan Tapi saya menyusuinya dengan cerita apa karena kan masuk ke hari satu ini tantangan kalau nyampe sama gerakan pesawat bisa ya kalau kalau yang lainnya mungkin juga yang lain punya kosong sekolah dan itu orang akhirnya saya komunikasi kenapa kalian dia bisa ada kenapa kalian saya tidak dimulai kita bisa belajar semua yang paling nggak boleh kita mau mana sekarang ada ini oh belum menerapkan aku tidak boleh kepala sekolah ada siapa aku itu jadi kepala sekolah tapi itu kan terus aja kan buat kamu ya tak sudah aku sering jadi pengawas saya ada dia ini itu kalau lulus tidak sertifikasi itu dari kamu ya orang lalu siapa punya pakai ilmu halo masuk gila ilmu aku sama itu tapi ya guys saya pikirnya di setiap orang itu punya niat masing-masing mau jadi guru itu sebenarnya kan nggak semuanya nggak apa-apa loh aku yang maunya jalan nggak apa-apa kok karena saya mau tahu emang nggak bisa ada kata-kata nanti bisa dipakai PP itu atau ya saya sih jujur nambah total loh diri saya nggak mungkin untuk nanti anak pasti manfaat karena kan generasi apa jenis sekarang ini intinya itu saya bilang semuanya ini anak orang iya saya itu sudah ngajak nanti kayak isi PM itu pelatihan mandiri itu kan juga
yang nggak mau alah ayo ya Nanti kita masuk ke refleksi nih ya. Ini ya, kira-kira apa yang baik dan apa yang kurang baik dari mendampingi tempat ini. yang baik saya merasa bisa di nanti kedepannya bisa ada perbaikan itu kan saya kekurangannya di sini nanti bisa diperbaiki saya jadi tahu apa kelemahan saya gitu bisa apalagi itu yang baik Sama yang baik dan yang kurang baik. mungkin waktu ini kurang Sejauh mana kemudian ini bisa membantu Maria mengimplementasikan pembelajaran yang bersifat normal. dari pendampingan itu kan saya juga jadi tahu sebenarnya anak-anak itu mau seperti apa terus sehingga nanti pembelajaran saya ke depannya itu jadi bisa lebih baik dari yang kemarin walaupun yang kemarin itu juga saya sudah berusaha contohnya gini bukan saya pakai praktek ya yang pasnya saya pakai praktek analisis tapi kan ternyata tidak semua materi pelajaran itu bisa dipraktekkan terus nah ini kan ini saya bisa ada solusi lagi yang menyenangkan selain praktek Nanti pendampingan selanjutnya kan di PI di mana nanti kan memang itu lagi dengan dalam sebuah metode yang pas kayak ini ini ya kelasnya untuk itu saya jalan jadi kita bikin seperti ini. saya sudah buat pas ada percakapan lagi ya alhamdulillah tapi yang mengikuti katanya nggak mau pada suka namanya Pak Salim terus katanya Pak Salim untuk apa terus Pak Salim katanya di videonya nggak tapi ada makanya enak saya karena kan nggak memaksa orang gitu kalau seperti saya ini kan saya maksa dia nggak ngomong dulu orangnya langsung dulu itu langsung jadi kamar sekali jadi saya ambil Kita harus mengetahui yang harus masuk. yang kayak gini misalnya Nanti kan terus ini kan ada pikirannya. Bisa memikir opini. iya biasa Nggak bisa rakit, jangan sampai aku dulu nggak boleh ngomong. Kalau mau ngomong iya harus asli iya asli itu kalau bisa kalau ada masker kayak gitu nggak bisa masuk. iya ini jadi lah terus tiba-tiba kalau aku sama kita tuh kalau sama kenapa kita kayak gitu Terus yang sama kita karena kita yang bilang sama-sama. Dan saya tahu dulu. Saya berbeda sama. saya nggak boleh gitu saya kayak gitu beda dari itu kali harus keluar Ya, pengalaman dari pelaksanaan itu. Tapi sekarang kalau ingat ya, udah tapi ini ya,
Pak Arianto Mbak. Jadi teman-teman saya itu cepat ya Bu ya langsung lulus cuma ada saking baru. Hanya itu saya mau tidak sesulit bermudah. Ada itu bermudah aja. Kecuali regional untuk Profesi, ayo kenal gawe, dari profesi itu setahun ini sebelum buat kajian refleksi. Ayo kenal ini uang. Jika kita namanya selanjutnya kita